Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat hari Minggu. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang maha baik dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kembali kami di minggu yang indah ini, kami dapat memuji, memuliakan Tuhan dalam ibadah kami, ibadah keluarga. Dan kami juga akan membaca firman-Mu Tuhan dan merenungkannya. Kami mohon agar Roh Kudus memberikan kami pengertian, hikmat, dan juga kemampuan untuk melakukan firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang memberitakan, agar hamba-Mu dapat memberitakan kebenaran sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap mendengarkan Engkau. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan buat kita terambil dari Matius pasal 25 ayat 35 sampai dengan 46. Namun saya akan membaca satu ayat saja, yaitu ayat 40. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seorang pemuda yang baru lulus dari kuliahnya, seorang sarjana, melamar pekerjaan, dan ketika dia dipanggil untuk tes, dia bertekad dalam hatinya bahwa jika saya diterima bekerja, saya tidak akan kembali lagi ke rumah ini, ke rumah bapaknya, karena dia merasa selama dia sekolah, bapaknya membuat dia pusing dan dia tidak bisa mengikuti banyak hal, keinginan atau arahan dari bapaknya. Sehingga ketika dia dipanggil untuk tes bekerja, dia bertekad, kalau saya diterima bekerja, maka saya tidak akan pulang lagi ke rumah ini. Tiba dia di kantor tempat dia dites. Dia orang yang terakhir dites. Tetapi ketika gilirannya, dia kebetulan datang terlambat juga. Datang yang terakhir, sehingga dia memiliki giliran diuji atau dites terakhir. Tetapi dia sangat kaget karena begitu giliran dia dites, dia disuruh masuk ke ruang manajer yang menguji dia. Tetapi dia disodorkan sebuah kontrak kerja dan dikatakan, tolong tanda tangani di sini, Anda diterima bekerja. Dan gaji Anda sekian. Dia kaget karena dia belum merasa diuji. Dia belum merasa melalui tes yang dia pikir sebagaimana mestinya tes atau ujian untuk bekerja. Tetapi dia langsung disodorkan kontrak kerja, dan hanya dia satu-satunya yang diterima bekerja dari 500 lebih orang yang melamar, yang dipanggil pada saat itu.
Sehingga dia bertanya, "Bapak, kenapa saya harus langsung dapat kontrak kerja? Saya kan datang untuk ujian atau tes kerja." Lalu sang manajer bilang, "Anda sudah dites, Anda sudah diuji, dan Anda dinyatakan lulus, dan Anda hanya Anda sendiri yang dinyatakan lulus. Dan kriteria yang kami sudah tetapkan ada pada Anda." Lalu dia bertanya, "Kapan saya dites? Kapan saya lulus dari ujiannya? Karena saya tidak merasa ujian." Akhirnya sang manajer berkata, "Saudara, tes kami atau ujian kami dimulai dari gerbang masuk ke perusahaan ini. Ketika Anda masuk ke kompleks pekerjaan ini, CCTV sudah ada di semua tempat. Kami sudah ditempatkan di sana tes, yaitu ada selang air yang tidak pada tempatnya dan air terbuang. Namun pada saat itu tidak ada yang menyuruh Anda langsung menutup keran air dan menggulung selang air tersebut, ditempatkan pada tempatnya. Lalu tes yang kedua adalah di pintu masuk ke gedung ini. Yaitu ketika di situ, di pintu itu ada sapu tergeletak dan tidak pada tempatnya. Anda dengan sukarela mengambil dan menempatkannya di pojok ruangan, ya tentu pada tempatnya yang sesungguhnya. Karena Anda melihat itu mungkin tidak baik ada di pintu masuk, sehingga Anda menaruhnya, menyimpannya di tempat yang pantas. Dan tes yang ketiga adalah ketika akan masuk ruangan ujian tadi di aula, teman-teman saudara semua sudah duduk di tempat dan Anda terakhir masuk. Anda melihat sebuah kipas yang dinyalakan ke arah pintu keluar. Dan menurut Anda itu tidak berfungsi pada tempatnya. Sehingga Anda arahkan kipas itu ke yang seharusnya. Itu adalah tes atau ujian yang kami adakan untuk semua calon pekerja. Dan hanya saudara, hanya Anda yang mengerjakan, yang melakukan 3 ujian tersebut dari semua peserta yang hadir. Itu makanya saudara langsung diterima bekerja dan saudara dinyatakan pantas dan lulus. Gimana? Jadi tolong tanda tangani dan dia menandatangani. Saudara yang terkasih, ketika dia pulang, pemuda tersebut pulang akhirnya ke rumah dan dia tidak jadi menyatakan atau melakukan niatnya semula. Kalau diterima bekerja, dia tidak akan pulang ke rumah. Tetapi ketika dia diterima bekerja, justru terpaksa atau dipaksa oleh dirinya sendiri, dia harus pulang ke rumah, ketemu dengan papanya. Dan begitu dia pulang, dia ketemu papanya, dia bilang, "Papa, aku diterima bekerja. Terima kasih. Karena Papa, aku diterima bekerja." Lalu papanya bilang, "Loh, apa yang kulakukan?" Dia bilang,
Bapa, rupanya semua ajaranmu untuk hidup tertib, untuk hidup teliti, untuk hidup jeli melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, yaitu itu yang mengantar saya hari ini diterima bekerja. Kenapa nak? Kenapa? Dengan bangga bapaknya, dengan senang dia minta anaknya cerita. Lalu anaknya bercerita demikian. Semua pengalamannya diceritakan. Dan itulah yang selama ini papahnya ajarkan. Jika engkau melihat sesuatu yang tidak pada tempatnya, silahkan dikerjakan. Itu omelan-omelan yang menurut dia selama ini adalah sesuatu yang membuat dia pusing, justru membuat dia tidak ingin pulang ke rumah. Tetapi justru hal itu yang membuat dia bekerja, diterima bekerja, karena semua ajaran papanya itu yang membuat dia lulus. Dia tidak sadari dia mengalami ujian dan lulus. Jemaat terkasih, demikian juga firman Tuhan yang kita baca hari ini. Ketika Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya kelak, dia akan memisahkan domba dan memisahkan kambing. Dia katakan bahwa kambing adalah akan mengalami duka cita, akan mengalami malapetaka di penghukuman. Dan sebaliknya, para domba yang di sebelah kanannya ditempatkan akan masuk ke dalam kerajaan surga, kerajaannya. Namun Bapak Ibu terkasih, siapakah domba? Siapakah kambing? Rupanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidak seperti yang kita tahu selama ini, yaitu hanya percaya kepada Yesus. Rupanya masuk ke dalam kerajaan surga dikatakan hanya percaya Yesus. Namun bagaimanakah orang percaya itu? Dan firman Tuhan hari ini yang kita baca, Bapak Ibu yang terkasih, menggambarkan bahwa orang percaya yang dikatakan itu masuk ke dalam kerajaan surga itu, yang digolongkan Yesus sebagai domba, adalah orang percaya yang benar-benar percaya dan mengikuti apa yang Tuhan, apa yang gembalanya mau. Itu dikatakan dalam firman Tuhan hari ini. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada para domba, masuklah, engkau masuk surga, karena engkau sudah melakukan banyak hal kepadaku. Apa itu? Yaitu ketika aku lapar, engkau memberikan aku minum. Ketika aku lapar, engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau memberikan aku minum. Dan ketika aku seorang terpenjara, engkau membesuk aku. Dan ketika aku telanjang, engkau memberikan aku pakaian. Lalu para domba bertanya, loh, kapan Tuhan kami memberikan engkau makan ketika engkau lapar? Rasanya tidak pernah engkau kami berikan makan. Rasanya tidak pernah engkau haus kami berikan minum. Rasanya tidak pernah kami berikan engkau pakaian. Rasanya kami tidak pernah membesuk engkau di penjara ketika engkau di penjara. Dan rasanya kami tidak pernah memberikan engkau tumpangan. Dan sebaliknya, para kambing
bertanya. Karena mereka ditempatkan kepada penghukuman yang berapi, hukuman yang berat, dan mereka bertanya, kenapa kami di sini? Kenapa kami ditempatkan di sini? Dan Yesus berkata, karena apa? Ketika aku lapar, engkau tidak memberikan aku makan. Dan ketika aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Ketika aku butuh tumpangan, engkau tidak memberikan aku tumpangan. Dan ketika aku telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Ketika aku terpenjara, engkau tidak membesuk aku. Lalu para kambing bertanya, loh, rasanya tidak pernah engkau lapar, kami tidak memberikan engkau makan. Rasanya kami tidak pernah tahu kapan engkau haus, kami tidak memberikan minum. Rasanya tidak pernah engkau telanjang, kami tidak memberikan pakaian. Rasanya engkau tidak pernah terpenjara, kami tidak membesuk engkau. Rasanya tidak pernah engkau butuh tumpangan, kami tidak memberikan tumpangan. Lalu Bapak Ibu terkasih, para domba yang juga kebingungan karena mereka merasa tidak berbuat. Tetapi Tuhan Yesus berkata, engkau sudah berbuat. Engkau sudah memberikan aku makan. Dan kambing juga kebingungan karena mereka tidak pernah tahu Yesus kapan lapar, sehingga mereka tidak memberikan mereka makan, dan seterusnya. Sama seperti pemuda tadi, dia diterima bekerja, dia tidak tahu kapan dia mengikuti tes. Dia dinyatakan lulus ujian, sementara dia tidak tahu kapan dia diuji. Padahal dia sudah melalui ujian itu pada perjalanannya menuju tempat itu. Bapak yang terkasih, Tuhan Yesus menggambarkan kambing dan domba yang masuk ke dalam kerajaan surga, yaitu domba yang dihukum, yaitu para kambing. Yaitu ketika Yesus datang kelak, demikianlah dia memisahkan orang benar dan orang tidak benar. Lalu di manakah kebenaran yang dilakukan oleh para domba itu? Di manakah kesalahan yang tidak dilakukan oleh para kambing itu, yang merasa tidak melakukannya? Sama-sama tidak tahu kapan mereka berbuat dan tidak berbuat. Lalu Yesus berkata kepada para domba, seperti dalam ayat 40 tadi, saya ulangi membaca untuk kita semua. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kapan ini dilakukan, Bapak Ibu terkasih? Dalam proses kehidupan. Sepanjang kehidupan kita menghadapi itu. Dan kita tidak tahu bahwa kita sedang mengikuti ujian. Dan itulah sebenarnya ujian yang sudah dilakukan Tuhan Yesus. Sehingga nanti ketika dia datang yang kedua kali untuk memisahkan domba dan kambing, maka ukurannya adalah selama kita hidup. Bagaimana kita menghidupi hidup kita? Bagaimana kita menghadapi orang-orang di sekitar kita? Tuhan Yesus berkata, segala sesuatu yang kamu lakukan terhadap orang atau saudaraku yang paling hina ini, sama dengan melakukan kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu, ketika ada orang mohon pengampunan, ketika orang bersalah mohon pengampunan, dan kita mengampuni. Dan ketika
orang lapar kita memberikan makan. Yang kita tidak kenal. Ketika orang membutuhkan pakaian, kita berikan pakaian. Ini adalah proses kehidupan kita. Sepanjang hari dimanapun kita berada, ini yang kita hadapi. Itulah ujian kita. Apakah kita domba atau kambing? Sesungguhnya kita merasa adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kita mengaku bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tapi pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan terhadap orang-orang yang lemah, terhadap orang-orang yang membutuhkan tumpangan, terhadap orang-orang yang membutuhkan kasih sayang, terhadap orang-orang yang membutuhkan bantuan, terhadap orang-orang yang membutuhkan pemaafan, pengampunan, terhadap orang-orang yang membutuhkan belas kasihan kita. Atau kita abaikan. Kalau diabaikan, semua itu diabaikan. Karena kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Kita merasa kita tidak pernah diuji Tuhan Yesus. Kita merasa tidak pernah Tuhan Yesus lapar minta makan. Kita merasa Tuhan Yesus tidak pernah haus minta minum. Kita merasa Tuhan Yesus tidak pernah minta bantuan untuk kita bantu. Sehingga kita tidak melakukannya. Maka jangan menyesal. Kalau itu yang ada, maka kita adalah kelompok para kambing yang ditempatkan Tuhan, dibuang Tuhan dalam penghakimannya kelak. Bapak Ibu, iman kepercayaan kita kepada Yesus adalah iman yang harus dinyatakan. Yesus harus dinyatakan dalam hidup kita. Yesus harus terlihat dari kita. Maka Yesus berkata, apa yang engkau lakukan terhadap salah seorang yang paling hina ini sama dengan melakukan kepadaku. Siapa yang paling hina itu, saudara-saudaraku? Gak usah kita mencari orang-orang yang paling hina. Yang paling hina maksud Tuhan Yesus adalah semua orang yang membutuhkan kasih sayang. Semua orang yang membutuhkan belayan kasih, semua orang yang membutuhkan perhatian, semua orang yang membutuhkan pemaafan, pengampunan, semua orang yang membutuhkan bantuan, tumpangan. Itulah yang disebut orang yang paling hina. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih, ujian kita rupanya sedang berlangsung. Tes masuk kerja itu rupanya sedang berlangsung dalam perjalanan hidup. Ujian masuk ke dalam kerajaan surga itu rupanya sedang kita jalani. Masing-masing. Bukan hanya orang tua yang menjalani ujian itu. Tetapi semua dari anak-anak, remaja, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, lansia, semua sedang berada dalam masa ujian itu. Dan ketika Yesus datang pada kedua kali, itulah pengumuman diterima atau tidak diterima. Bapak Ibu yang terkasih, saya kembali kepada cerita pemuda tadi. Begitu dia diterima, dia pulang ke rumahnya. Dia terisak-isak nangis terhadap ayahnya. Dia sedih karena sebelum dia berangkat dites, dia sudah berniat untuk meninggalkan bapaknya. Tetapi begitu dia menghadapi ujian itu oleh ajaran bapaknya itu, maka dia lulus sehingga dia balik dan dia menyesali semua niatnya. Tetapi puji Tuhan, itu adalah
menyesali, tapi karena dia lulus. Dia melakukan apa yang ayahnya ajarkan. Bapak Ibu terkasih, kita tidak tahu. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa kita sedang ujian. Sepanjang hidup kita adalah ujian. Bukan hanya pengerja di gereja. Bukan hanya ketika ibadah. Bukan hanya ketika pelayanan. Tetapi dalam pekerjaan saudara masing-masing. Di dalam rumah masing-masing, di dalam belajar masing-masing, di dalam hidup bermain masing-masing, itu adalah masa-masa ujian. Itu adalah tes masuk ke dalam kerajaan surga itu. Kiranya firman Tuhan hari ini dapat membawa kita, menguatkan kita untuk terus-menerus melakukan apa yang Tuhan Yesus kehendaki. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang, maka kita ditempatkan sebagai domba-domba Kristus yang lulus ujian. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Jemaat terkasih, mari kita berdoa. Kita aminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Biarlah Roh Kudus memampukan kami ya Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Berkatilah Tuhan setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Yang lemah kamu Tuhan kuatkan. Yang sakit kiranya Tuhan sembuhkan. Yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Tuhan berkati para lansia. Tuhan berkati Bapak Ibu dalam pekerjaan-pekerjaan masing-masing. Tuhan berkatilah pemuda-pemudi di dalam pergumulan-pergumulan mereka, dalam pekerjaan, dalam cita-cita mereka, dalam pelajaran, di dalam mencari berkat-berkat Tuhan dan rencana-rencana Tuhan nyatakan buat mereka pada waktu ini. Berkatilah setiap anak-anak dalam bangku pendidikan mereka. Ketika mereka belajar secara virtual dalam masa pandemi ini, Tuhan berkati mereka agar dapat mengikuti semua pelajaran-pelajaran yang gurunya telah sampaikan, walaupun dengan cara terbatas. Tuhan mampukan anak-anak kami ya Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan GKP Jabar secara sinodal, khususnya jemaat Surya Permata Indah. Tuhan berkati para pelayan-Mu. Tuhan berkati Tuhan para guru sekolah minggu di dalam mengajar juga secara virtual. Tuhan berkati juga para majelis jemaat dalam pelayanannya. Terima kasih ya Bapa di surga. Segala kesulitan-kesulitan jemaat, kami mohon Tuhan hadir dan berkuasa bertahta, memberikan jalan keluar kepada mereka. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup sekarang sampai selama-lamanya. Jadilah kepada kami seturut dengan kehendak Allah Bapa. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Amin.